kembali lagi di ibadah sekolah minggu. Di mana lagi kalau bukan di generasi Dauti. Ibadah sekolah minggu segera dimulai. Teman-teman, ayo ambil Alkitabnya. Duduknya rapi. Gak boleh makan atau minum ya. Gak boleh ngomong-ngomong. Gak boleh jalan-jalan. Kita harus hormat kepada Tuhan. Selamat mengikuti ibadah. Halo adik-adik. Kita bertemu lagi di ibadah sekolah minggu. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, kita bersyukur masih Tuhan beri kekuatan dan kesehatan setiap harinya. Dan terkhusus hari ini, kita bisa beribadah kepada Tuhan, meskipun secara online. Adik-adik, mari kita pakaikan suara yang Tuhan beri untuk bernyanyi bagi Tuhan, dan seluruh anggota tubuh kita untuk bergerak memuji Tuhan. Yuk, kita bernyanyi lagu "Hari Ini Harinya Tuhan". Harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur untuk kasih setiamu yang terus melimpah di dalam hidup kami, yang terus akan menuntun kami untuk semakin mengenal Engkau. Ajarlah kami ya Tuhan untuk mengerti firman Tuhan yang akan kami dengarkan hari ini. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, di dalam perjanjian lama ada kisah bagaimana bangsa Israel diperbudak oleh bangsa Mesir. Bangsa Israel sangat menderita. Mereka tidak bebas melakukan apa yang ingin mereka lakukan, adik-adik. Mereka disuruh kerja terus
dan sangat disiksa. Mereka tidak bisa melawan karena mereka telah diperbudak. Hanya ketika Tuhan Allah mengutus Musa dan Tuhan memimpin Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Peristiwa perbudakan juga pernah dirasakan oleh bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia, adik-adik. Adik-adik juga pernah mendengar kisah perbudakan negara kita, kan? Iya, peristiwa itu bukanlah peristiwa yang enak dan menyenangkan, melainkan peristiwa yang sangat mengerikan. Karena perbudakan itu membuat kita tidak bebas dan kita hanya akan melakukan apa yang disukai oleh mereka yang memperbudak kita. Ketika para pahlawan berperang melawan penjajah dan oleh pertolongan Tuhan, maka negeri kita bebas dari perbudakan bangsa-bangsa lain, adik-adik. Adik-adik, hamba memiliki arti yang sama dengan budak belian. Hamba atau budak belian adalah seseorang yang dibeli dan dijadikan budak. Hamba ini milik seorang tuan yang memiliki kuasa atasnya. Dan hamba hanya akan melakukan apa yang diperintahkan oleh tuannya. Dan dalam cerita kita hari ini, firman Tuhan mengatakan bahwa manusia adalah hamba dosa atau budak dosa, adik-adik. Tuan dari dosa adalah iblis. Berarti manusia adalah budaknya iblis. Itulah sebabnya manusia melakukan dosa, adik-adik. Karena manusia telah diperbudak oleh dosa. Maka dikatakan sewaktu manusia hamba dosa, mereka bebas dari kebenaran. Artinya di dalam mereka tidak ada kebenaran. Kebenaran adalah sesuatu yang suci, kudus, dan sesuatu yang tidak najis dalam pandangan Allah. Maka ketika manusia menjadi hamba ataupun budak dosa, di dalam diri manusia tidak ada sesuatu yang kudus, karena seluruh hidupnya hanyalah dipakai untuk melayani tuannya, yaitu melakukan dosa. Tangan dan kakinya diikat dalam dosa, sehingga tidak mampu melihat apa yang benar. Mulutnya ditutup dalam dosa, sehingga tidak mampu mengatakan apa yang benar. Telinganya ditutup di dalam dosa, sehingga tidak mampu mendengarkan apa yang benar. Semua anggota tubuh kita dan hidup kita terikat di dalam dosa. Sehingga rasa takut kepada Allah tidak ada pada diri kita, adik-adik. Kesudahan dari melakukan dosa secara terus-menerus adalah kematian. Firman Tuhan mengatakan bahwa upah dosa ialah maut, yang artinya seorang hamba dosa yang sampai matinya tetap diperbudak oleh dosa akan berujung kepada kematian kekal di api neraka. Karena manusia tidak bisa lepas dari perbudakan dosa itu dengan kekuatannya sendiri atau dengan apa yang telah dia kerjakan. Karena sesungguhnya selama diperbudak oleh dosa, manusia hanya akan melakukan apa yang disenangi oleh tuannya, yaitu iblis. Iblis mau supaya manusia melawan Allah dan melakukan dosa terus-menerus, serta mati di dalam api neraka, adik-adik. Hamba atau budak dosa
hanya akan menyenangkan iblis. Meskipun manusia berjuang melawan dosa, ia tidak akan mampu karena ia telah diperbudak oleh dosa itu, adik-adik. Dosa itu menguasai dia dan memperbudaknya. Itulah sebabnya hukumannya adalah kematian selamanya di api neraka. Betapa mengerikannya ya jika akan mati di dalam dosa, karena kesudahannya hanya kematian kekal, adik-adik. Tetapi karena Allah sangat mengasihi manusia yang sangat tidak berdaya ini, Allah menyediakan jalan keluar dari perbudakan dosa. Seorang hamba dosa dapat dimerdekakan dari dosa hanya dengan cara percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Mengapa? Karena Yesus Kristuslah yang sanggup membebaskan manusia dari perbudakan dosa. Di dalam Yesus Kristus ada hidup yang kekal. Maka setiap orang yang percaya dan menerima Yesus Kristus akan memperoleh hidup yang kekal. Adik-adik, ada dua hal yang harus kita mengerti dari cerita kita hari ini loh. Apa itu? Pertama, selama aku menjadi hamba dosa, aku bebas dari kebenaran. Yang artinya tidak ada kebenaran di dalam aku. Maka dosa itu terus berkuasa dan akan membinasakanku dan membawaku kepada hukuman selamanya, yaitu api neraka. Karena upah dosa ialah maut. Sangat mengerikan. Kedua, aku dapat dimerdekakan dari dosa dan mendapat hidup yang kekal hanya ketika aku percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Karena karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Adik-adik, demikianlah firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini. Kiranya dua hal ini dapat kita mengerti dan membuat kita sampai kepada iman yang benar dalam Kristus Yesus. Ayat hafalan Yohanes 8 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Yohanes 8 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Kiranya kami bisa merdeka dari dosa karena kami percaya kepadamu. Ajarilah kami untuk mengerti firman-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari kita memuji Tuhan dengan judul lagu Tuhan Yesus berkata, Sesungguhnya setiap orang. Tuhan Yesus berkata, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa.
merdeka.